Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman, saudaraku, sahabatku semua? Baik-baik saja kan? Semoga pada sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini saya lagi sibuk merapikan berkas-berkas, berkas-berkas surat-surat penting, guys. Wah, ini berkas-berkas yang ada di dalam rumah seperti ini. Kartu keluarga, ada juga berkas-berkas surat nikah, dan banyak lagi. Nih, ada ijazah, guys. Wah, banyak nih, ijazah SD, SMP. Nah, ini akan saya rapikan, saya susun sesuai dengan jenisnya. Ijazah disendirikan, fotokopi KTP, akte, fotokopi kartu keluarga disendirikan. Untuk apa, guys? Ya, untuk mempermudah jika surat-surat ini diperlukan pada suatu saat nanti. Oke, sebelumnya mari teman-teman, sahabatku semua, dulur-dulur yang setia dan menonton channel ini, mohon di like and subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Tidak terasa sudah mendekati pendaftaran murid baru atau pendaftaran siswa baru lagi, guys. Nah, pendaftaran siswa baru baik itu TK, SD, SMP, SMA, bahkan pendaftaran mahasiswa baru di kampus sekarang lagi sibuk. Jadi untuk mempersiapkan atau siap-siap yang punya anak, guys, mau mendaftarkan anaknya TK, mau mendaftarkan anaknya ke SD, SMP, SMK atau SMU, atau bahkan ke perguruan tinggi, marilah kita siapkan sejak dini. Nah, seperti hari ini saya lagi merapikan berkas-berkas surat-surat penting ini, dan sebentar lagi yang jelas anak saya sudah SD kelas 6, akan melanjutkan ke SMP. Tentunya saya juga akan mempersiapkan apa sih yang perlu disiapkan untuk mendaftarkan anak ke SMP itu. Nah, biasanya pengalaman saya, syarat-syarat yang mendasar, syarat-syarat umum untuk mendaftarkan anak ke SMP yang jelas pasti nanti diminta ini. Nih, yang pertama pasti begini. Nah, kartu keluarga, guys. Nah, kartu keluarga. Nih, makanya aku persiapkan fotokopi kartu keluarga. Nah, kartu keluarga, guys. Nih kopinya. Terus setelah kartu keluarga, yang terpenting untuk mendaftarkan anak baik TK, SD, SMP, SMA, biasanya umumnya nih, sampean harus punya apa ini, akta kelahiran anak. Nih, harus punya akte kelahiran anak yang mau didaftarkan sekolah. Ini harus punya, difotokopi, guys. Ini langsung dari catatan sipil. Akte kelahiran anak harus dipersiapkan, fotokopi. Ya, tuh yang terpenting untuk mendaftarkan anak-anak kita ke sekolah baik TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Itu surat-surat itu penting. Apakah surat-surat yang lain tidak penting? Ya jelas penting. Ini buka amplop, fotokopi KTP saya. Nah,
fotokopi KTP istri, tuh dipersiapkan semua. Jadi nanti kalau ada kebutuhan apapun yang berhubungan dengan administrasi pasti dimintai. Nah, ini dipersiapkan matang-matang. Jadi saya susun yang rapi guys, dipilah-pilah khusus ijazah. Ijazah semua dikumpulkan di sini. Ini bahkan ada sertifikat rumah guys. Ini harus disimpan yang rapi guys. Nah, nanti disusun yang rapi. Jadi semua ijazah punya anak, punya saya sendiri, punya istri dikumpulkan jadi satu. Biar enak nyusunnya guys. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu atau semua siapapun juga yang mau mendaftarkan anak ke TK, SD, SMP, bahkan ke SMA, SMK atau perguruan tinggi, silakan dipersiapkan sejak dini, terutama syarat-syarat yang umum, syarat-syarat mendasar tadi ya ini, yang jelas itu pasti ini, akte kelahiran anak pasti nanti di copy yang banyak, sama ini yang umum dan mendasar, kartu keluarga guys. Ini data keluarga kita yang ada di sini, suami, istri, anak-anak. Nah ini pasti ini nanti dimintain. Terus kalau anak sampean dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, mungkin yang mau mendaftarkan diri punya prestasi, punya piagam penghargaan begini, seperti begini. Ini piagam semua guys. Nah, bisa disertakan atau dilampirkan. Siapa tahu dengan melampirkan piagam penghargaan, siapa tahu anak sampean berprestasi di sekolah, bisa juga peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, sehingga dari sekolahan dapat penghargaan, nanti dilampirkan. Nah, atau mungkin prestasi olahraga, jadi juara umum atau juara 1 karate, nah, bisa juga pemenang juara 1 badminton, bisa juga juara 1 renang. Nah, kan punya piagam penghargaan. Itu di copy atau di fotokopi, nah nanti bisa dilampirkan di itu waktu pendaftaran guys. Nah ini seperti ini. Banyak penghargaan punya anak saya kemarin waktu mendaftarkan ke SMK juga bisa, waktu kuliah juga bisa untuk daftar ini. Oke. Terus tentunya kalau yang dari syarat-syarat ini, syarat yang intern dari rumah ya, dari persiapan dari wali murid atau orang tua. Terus yang persyaratan dari sekolahan, mungkin ya pihak sekolahan itu pasti mengasih gitu surat keterangan lulus. Nah, atau karena kalau ijazah atau STTB, surat tanda tamat belajar, biasanya belum selesai mengerjakan atau belum jadi, biasanya dikasih surat keterangan lulus, itu minta dari sekolahan yang bersangkutan itu, atau daftar nilai. Nah, biasanya ada itu. Nah ini kalau ijazah biasanya menyusul guys, ini biasanya menyusul untuk daftar, menyusul. Terus ini surat keterangan lulus dan daftar nilai. Nah, ini di copy semua, ini minta dari sekolahan, biasanya dilegalisir sama kepala sekolah untuk mendaftar. Tuh. Oke, itu informasi dari saya, karena sebentar lagi musimnya pendaftaran, atau mendaftarkan putra putri panjenengan, putra putri Anda untuk ke sekolah, baik itu TK, SD, SMP, SMK, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Nah, jelas itu. Jadi syarat utama ya pasti ini kartu keluarga tadi sama akte kelahiran anak guys, itu yang penting.
dan siapkan hal-hal yang mungkin diperlukan, pas foto juga. Nah itu ya tentunya money alias uang. Oke, itu informasi sementara dari saya. Oh ini ada tambahan lagi, rapot guys. Nah rapot. Ini rapot ya, tak tutup. Nah, rapot biasanya nih daftar nilai dari rapot juga dicantumkan nanti. Oke, itu aja informasi persiapan sebagai orang tua untuk mendaftarkan putra putrinya ke tingkat SD, SMP, SMK atau SMA atau bahkan perguruan tinggi. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dadah.